Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue bakal ngobrol sama seorang narasumber yang profilnya nih lumayan berbeda nih dari narasumber-narasumber sebelumnya yang datang ke Marketing Talks. Soalnya dia bukan content creator, dia juga bukan marketer yang kerja di satu perusahaan tertentu. Tapi dia adalah seorang dosen di salah satu kampus di Bandung. Dan di luar aktivitas ngajarnya, dia ini juga ngejalanin satu firma konsultan marketing gitu. Penasaran siapa? Nah, gue mau jemput orangnya nih. Ikutin dulu yuk perjalanan gue ke jemput orangnya. Oke, dikit lagi udah mau ketemu orangnya. Langsung aja kita sapa-sapa. Ini pertama kali juga sih gue ketemu dia. Halo Mas Hanta. Nih guys orangnya. Halo. Ini aku cerita lagi ngevlog. Oh gitu. Iya, halo-halo dulu deh. Halo semuanya. Terima kasih marketing sudah mengundang saya. Kita siap-siap dulu ya. Nanti gue bakalan balik lagi ke kalian buat ngobrol-ngobrol sama Mas Anta soal satu topik yang menurut gue sendiri menarik banget sih. So, tungguin dan sampai jumpa lagi. Halo lagi guys, akhirnya setelah tadi gue jemput Mas Anta ke bawah, sekarang gue udah duduk bareng sama Pak dosen satu ini, Mas Dianta Hasri Natalius Barus, seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ya. Halo Mas Anta. Halo Mbak Ica. Thank you so much. Sami-sami. Udah pagi-pagi menembus lintas provinsi menuju kantor marketing. Ini hari ini cuma untuk ngobrol di sini loh. Anyway, for context, hari ini gue sama Mas Anta tuh bakalan ngebahas satu topik yang sejak satu dekade lalu tuh memang udah mulai rame dikait-kaitkan sama branding, marketing, dan perjalanan perusahaan di Indonesia. Dan topik itu adalah soal sustainability. Yap, isu sustainability jelas bukanlah isu kemarin sore. Tapi kalau gue mention soal green marketing, gue jamin belum semua dari kita udah benar-benar paham sih sama definisi ataupun strateginya. Bukan cuma soal strategi yang tepat, tapi juga strategi yang benar dan gak asal-asalan digarapnya. Kalau kita ngomongin tentang sustainable marketing ataupun sustainable business sebenarnya menyeluruh. Itu kan konteksnya green marketing Mbak ya? Iya. Kita ngomongin batasan ke marketing, paling gampang memang itu adalah di marketing mix-nya. Kita setting. Nah, kesalahannya green marketing ataupun green product itu orang suka mengkonotasikannya dengan warna hijau. Kalau kita terlalu stuffing dengan warna hijau, lama-lama konsumen juga tidak percaya dengan hal itu. Dan percayalah, sustainability marketing ini akan menjadi topik yang sangat mahal di masa depan. Jadi kalau bagi Anda seorang pemasar, pelajari tentang sustainability marketing. Oke, kalau emang lo pengen tahu lebih lanjut soal ini, langsung aja simak obrolan gue bareng Mas Anta yang juga belum lama ini baru aja nerbitin buku terbarunya loh soal marketing. So, just keep watching and enjoy! Halo, terima kasih marketing sudah mengundang saya di sini. Jadi saya Dianta Hasri Natalius Barus, saya dari Fakultas Vokasi Universitas Katolik Parahyangan. Jadi saya dosen di sana, tapi sejak 2012-an memang saya berfokus di bidang pemasaran, menjalankan konsultan pemasaran saya juga. Kurang lebih sekitar 17 tahunan lah, mungkin berada di bidang pemasaran, belajar praktek. Bagi saya pemasaran itu bukan hanya profesi, tapi sebenarnya adalah ilmu hidup. Kayak Mbak, kita butuh pemasaran dalam karir. Bisnis sudah pasti, marketing sudah pasti. Dalam kaitan apapun saya rasa pemasaran dibutuhkan. Jadi kenapa ke pemasaran saya rasa? Karena saya menemukan dunia yang begitu kreatif dan memberikan ruang saya untuk bisa berkembang. Kenapa jadi dosen? Mungkin jalan Tuhan ya. Karena saya pada saat menjadi dosen 2014 di Unpar saya gabung. Karena teman saya yang sudah jadi dosen, teman saya dulu di S2 mengajak saya, cobain deh jadi dosen tamu. Nah pas jadi dosen tamu ternyata kok asik ya ngajar ya. Ada passion saya ternyata ngajar itu asik ya.
Dicoba, ternyata ada kesempatan, jadilah saya dosen. Begitu. Anyway, kenalannya udahan dulu, sekarang kenalin bukunya dulu dong. Siap. Mas. Nih Mas Anta ini udah sempat penulis 2 buku, mungkin Yap. bisa sambil ditunjukin lalu dijelasin sekilas kali Mas. Jadi buku ini adalah buku yang lahir pada saat pandemi dan juga pasca pandemi. Thanks God ternyata selama pandemi kemarin Tuhan memberikan saya produktivitas yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi buku Digital Marketing Black Box ini terbit tahun 2021. Jadi buku ini membahas mengenai digital marketing dari konsep dasar, strategi sampai implementasinya. Oke. Dan 2024 Februari lalu saya menerbitkan buku satu lagi, 33 strategi marketing terpenting dekade ini. Nah, kenapa saya pilih 33? Mbak nanya nggak Mbak, kenapa 33? Nggak kepikiran buat tanya sih sebetulnya. Emang kenapa Mas 33? Sebenarnya saya menyiapkan 88. Cuman ternyata it comes to bukunya lebih tebal dibandingkan KUHP. Jadi dipilihlah 33 lah. Catchy sih ya kayaknya. Ya, catchy. Oke. Ya marketing lah. Oke, Mas sebagai dosen, sebagai yang menjalankan firma sendiri juga pasti akan harus mengikuti dinamika marketing dong, kayak trennya seperti apa dan lain sebagainya. Termasuk yang saya asumsikan adalah ngikutin juga soal sustainability. Yap. Yang mana kalau nggak salah nih ada juga dibahas tipis-tipis di sini ya. Nah mungkin kita bisa masuk ke situ. Bagaimana Mas Anta menjelaskan sustainability di ranah marketing? Jadi sustainability itu ataupun keberlangsungan sebenarnya kenapa menjadi topik penting bagi bukan hanya perusahaan kecil ya, tapi hampir semua aspek kehidupan kita. Pertama, alasannya nggak bisa terelakkan adalah karena memang dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Kedua adalah memang karena negara kita itu sudah terikat perjanjian dengan 195 negara yang lain, salah satunya di Paris Agreement. Nah, dampaknya itu adalah dari ekonomi, sosial kemasyarakatan, bernegara, semuanya itu menerapkan. Dan ada insentif terkait itu. Indonesia by the way itu adalah 10 besar penyumbang emisi gas di dunia terbesar. Nomor 1 Cina. Dan saya rasa kalau Indonesia nanti makin industrialisasinya makin besar, mungkin dampaknya lebih besar lagi. Sehingga Indonesia itu punya target 2030 menurunkan kadar emisi gas itu 23%. Dan itu berat. Kalau dengan bantuan luar negeri, around 40% target pemerintah. Nah, pemerintah tuh nggak bisa sendiri. Jadi dia ngajak stakeholder, industri besar, industri kecil, sampai saya sama Mbak untuk berpartisipasi. Nah, sekarang sehingga ada payung-payung regulasi-regulasinya yang mengatur bahwa setiap perusahaan-perusahaan itu harus sustainability. Itu mencakup ESG, Environment, Social, and Governance. Makanya kalau di OJK, industri keuangan ataupun perusahaan terbuka pada saat ini, mereka tuh selain ada laporan keuangan tahunan, Mbak, ada laporan namanya Sustainability Report. Mereka nunjukin ngasih laporan apa yang sudah mereka lakukan terkait ESG tadi sepanjang 1 tahun. Gitu. Nah, kalau dalam pemasaran kaitannya mereka mencoba mengkomunikasikannya bahwa perusahaan gua sustain nih, peduli sama lingkungan nih. Direksinya itu lebih banyak wanita loh pada saat ini, dan kami itu memberikan bantuan kepada karyawan kami untuk berkembang loh gitu. Nah, kenapa perusahaan juga melakukan itu? Karena ada insentif-insentif ekonomi di belakangnya. Sekarang banyak investor di luar negeri itu memberikan kredit murah kepada perusahaan yang sustainability report-nya actualnya bagus dan benar-benar dilakukan. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang cukup besar mereka melakukan itu supaya apa? Mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Gitu. Itu tarik menariknya antara dua bisnis. Tapi kalau kita perkecil lagi sama pemasaran, generasi kita sekarang milenial, post milenial mungkin berapa tahun lagi menjadi penguasa pasar Indonesia, mereka itu adalah sekelompok orang yang sangat concern dengan topik-topik sosial. Salah satunya sustainability. Nielsen mengatakan 90% konsumen milenial mereka itu ready to spending more untuk produk yang katanya sustain ataupun peduli lah, terbarukan dan segala macam. Nah, sehingga brand-brand tertentu menggunakan konteks green marketing dalam komunikasinya. Jadi kalau menurut saya, kenapa sekarang generasi ini peduli terhadap hal tersebut? Karena dari industrinya sendiri memberikan komunikasi yang
besar ke arus Oke. konsumen. Nah, itu kalau dalam dunia pemasaran, fungsi dari pemasaran bagi saya itu kan untuk mempengaruhi ataupun menciptakan persepsi di benak konsumen. Terlepas kita A, tapi kita komunikasikan B, orang akan percaya kita B. Persepsinya. Persepsi. Sehingga nanti kalau kita bahas lebih dalam, konteks sustainability ini diambil sebagai salah satu keuntungan belaka tanpa memperhatikan yang dilakukannya benar atau tidak. Jadi mengajak konsumen untuk berpikir sustain, sebenarnya bagi pemasar bagaimana kita mengontrol komunikasi. Cuman kalau berpikirnya apakah konsumen akan percaya atau tidak, nah itu akan datang dari laporan-laporan mereka ataupun dari organisasi LSM tertentu yang mengatakan enggak kok ganti sedotan, katanya sedotan yang nggak bisa didaur ulang kok. Nah bagi kita yang mengerti pemasaran, saya rasa kita harus lebih bertanggung jawab mengontrol informasi yang datang ke jempol konsumen itu. Ada ethical consideration-nya Yap, juga ya betul. dari industri. Mas Hanta sempat bilang bahwa cakupannya banyak. Ada ESG juga. Berarti yang saya butuhkan adalah penegasan sedikit nih, Mas. Berarti sustainability tidak semata soal lingkungan atau dia berangkat dari soal lingkungan kemudian merembet ke yang lain-lain. Bagaimana kita seharusnya memahami konteks atau konsep sustainability? Pertanyaan bagus Mbak itu. Itu berangkat, sustainability itu berangkat memang dari faktor lingkungan yang mau nggak mau harus kita lakukan. Manusia di abad ini mau nggak mau kita harus bisa keluar dari situ. Jadi dari lingkungan, cuman itu berkembang menjadi bahwa lingkungan itu juga berdampak kepada stakeholder. Sudah pasti ada selain environment, sosial, ya kita semuanya manusia yang di dalamnya komunitas, sama bagaimana mengatur manusia ataupun mengatur organisasi tersebut, governance. Gitu. Jadi ada unsur-unsur hal itu yang digabungkan menjadi konsep sustainability. Laporan sustainability reports yang dilakukan perusahaan-perusahaan terbuka ataupun keuangan itu dia mencakup 3 hal tadi Mbak. Jadi kalau kita nanti baca sustainability report mereka, itu mereka biasanya wajib tuh setiap tahun mereka keluarin, perusahaan terbuka. Kita bisa ngelihat secara environment mereka berapa banyak produk sudah didaur ulang, apa yang mereka lakukan terkait penggunaan bahan bakar misalkan. Kalau karyawan mereka bekerja itu setiap hari menghabiskan berapa bensin, itu mereka hitung semuanya. Lalu kalau terkait sosial, bagaimana memberikan pelatihan kepada karyawan, apakah ada child care untuk ibu karyawan, memberikan maternity leave itu berapa lama, lalu bagaimana tunjangan-tunjangannya, lalu juga kaitannya governance. Governance ini berfokus kepada bahwa kesetaraan nih, bahwa wanita juga punya hak sehingga ada minimal berapa persen di kursi direksi gitu. Jadi kalau di industri yang berkembang pada saat ini 3 hal itu Mbak, ESG tadi. Jadi bermula dari lingkungan, dikembangkanlah Mbak sampai sejauh itu. Oke. Kalau saya menyimpulkan seperti ini Mas, berarti ketika sebuah brand, sebuah perusahaan berhasil memenuhi karakteristik tadi, at least mencapai sustainability criteria for all these 3 aspects gitu ya. Apakah mereka bisa atau boleh pede menyebut mereka sebagai sustainable brand atau sebetulnya kayaknya belum cukup deh gitu. Kalau ditanyakan seperti itu Mbak ya, sebenarnya cukup atau tidak cukup itu batasannya itu langit Mbak. Karena banyak perusahaan yang sudah ngabisin jutaan dolar pun untuk yang dikatakan ESG itu, tetap aja ada celah di mana mereka juga masih melakukan ya pengurusan lingkungan dan segala macam. Jadi tarik menariknya masih besar. Sehingga pada saat kita menggunakan ngelabelin bahwa kami ini green product, sustainable business, itu akhirnya memang tetap aja ada faktor-faktor di mana yang kita harus bersiap. Mungkin ada LSM yang melihat bahwa ternyata lu nggak segitunya kok gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melabeli bisnis kita sebagai green business. Cara paling gampang melakukan green, itu kan konteksnya green marketing Mbak ya? Iya. Kita ngomongin batasan ke marketing, paling gampang memang itu adalah di marketing mix-nya, kita setting. Itu paling gampang, karena tinggal kita buat desain, we are green product, bahwa kemasannya ini adalah dari tembikar yang bisa didaur ulang segala macam. Nah, kalau secara marketing itu murah dilakukan, karena kita hanya menggunakan konten. Apalagi nggak ada larangan-larangan tertentu. Kayak di Indonesia cukup mudah saya bilang. Produk UMKM kan banyak banget Mbak yang melabeli organik, apa.
Tapi apakah dia secara bisnisnya dia memang sustain? Karena kalau kita ngomongin tentang sustainable marketing ataupun sustainable business sebenarnya menyeluruh. Bagaimana dia produksinya, apakah dia menggunakan bahan bakar apa, bagaimana dia mendapatkan bahan baku, bagaimana dia cara melakukan pemasarannya, bagaimana dia mengelola bisnis dia. Nah, itu menjadi hal yang lebih dalam sebenarnya. Memang itu adalah ya kita mau nggak mau harus lebih paham lagi tentang konsep green ataupun sustain itu seperti apa Mbak ya. Karena di Indonesia ini memang pembelajaran tentang sustainability aja itu belum dalam, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi terkait hal itu tuh bukan menjadi sebuah hal yang utama, itu kebanyakan adalah menjadi pendidikan tambahan gitu. Jadi sehingga saya rasa konsumen kita harus lebih kritis lah terkait hal-hal yang bersifat demikian. Apakah benar bahwa memang ini tuh produk itu green gitu. Jadi ini kan konsep greenwashing itu sebenarnya dari tahun 60-an sudah ada gitu. Jadi dari seorang aktivis lingkungan, saya lupa namanya, Bapak J kalau nggak salah, dari luar negeri, dia itu mengkritisi terkait ajakan hotel-hotel untuk mengurangi penggunaan handuk. Dia bertanya, apakah penurunan penggunaan handuk ini ngomongin tentang efisiensi operasional atau tentang lingkungan? Jadi dia mempertanyakan, ini mungkin dikatakan greenwashing. Dari situlah terkenal konteks namanya greenwashing. Gitu. Jadi menggunakan topik menjaga lingkungan untuk menghasilkan profitabilitas lebih tinggi. Bahas sedikit soal itu dong Mas, karena kan mungkin yang nonton lebih diarahkan ke brand ya, ke marketers. Sebenarnya ada dampak negatifnya nggak sih? Mungkin kalau di bayanganku ya, greenwashing sekarang orang nggak begitu peduli, tapi mungkin ke depannya hati-hati sama konsumen gitu loh. Jadi apa nih yang mungkin Mas Anta bisa kritisi ke perusahaan, ke brand yang mungkin sekarang masih enak-enakan greenwashing aja, claiman aja gitu, bahwa ini nggak oke loh gitu. Intinya apa yang terlalu kita over promise itu akan menjadi step back ke kita. One day, saya pernah datang mau pulang nih dari Jakarta ke Bandung menggunakan sebuah travel. Sebuah travel ini punya kampanye adalah mengurangi penggunaan plastik. Tapi pada saat saya sudah registrasi ulang, dia memberikan saya botol minuman plastik. Gitu. Jadi tidak sinkron kan? Walaupun saya paham mungkin tataran di teman-teman di depan ini tidak paham tentang kampanye yang mereka buat dalam satu roll banner besar gitu ya. Sehingga bahwa penerapan oleh brand-brand, terutama brand-brand yang gede lah ya. Kalau brand kecil mungkin orang nggak terlalu gimana, tapi kalau brand gede ini hati-hatilah menggunakan label yang tadi sustain. Karena konsumen kita itu ada yang kritis banget, ada yang nggak peduli banget. Nah begitu nanti ada yang dapat, takutnya ini bisa menjadi PR black campaign atau apa, PR crisis. Bahkan saya nggak tahu nih, apakah nanti suatu saat Indonesia punya regulasi terkait greenwashing, itu akan sangat berdampak pada bisnis. Ada satu kasus di tahun 2000-an, itu produsen otomotif besar, itu mereka mengatakan bahwa produk mereka ini emisinya sangat rendah. Ternyata pada saat diselidiki sama Amerika, ternyata mereka mengakali di aplikasi mereka. Sehingga nampaknya rendah banget. Wah itu define-nya lumayan besar. Dan itu tidak berdampak baik bagi brandnya. Gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ternyata kita nggak sebaik itu, nah itu akan menjadi timbal baliknya Mbak. Apalagi kalau merek kita besar. Merek kita besar kan pada saat pohon semakin tinggi, angin tuh makin kencang Mbak. Kalau yang di bawah, ya mungkin orang nggak terlalu gimana lah. Gitu. Mas, sebetulnya kan kalau dibilang, kalau barusan saya nyinggung soal kritik gitu ya, tapi kan sebetulnya pasti adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ngejalanin ini dengan berusaha benar gitu ya, tidak jual janji manis. Nah menurut Mas Anta, ada nggak sih hal-hal konkret yang memang sudah baik, perlu dilanjutkan, perlu dicontoh sama brand-brand lainnya, dan mana yang rasa-rasanya masih ngaco, tapi ya si brand ini nggak sadar aja itu ngaco gitu. Saya rasa saya suka dengan apa yang dilakukan oleh Unilever di Indonesia. Unilever secara brand, mother brand untuk banyak banget brand di Indonesia.
Saya baca sustainability report mereka tahun 2023. Mereka mengatakan di situ bagaimana mereka secara environment, mereka itu mendaur ulang beberapa kemasan-kemasan mereka, dan di operasionalisasi kantor mereka di berbagai cabang itu, sampah itu sudah didaur ulang sama mereka, jadi tidak ada yang ke TPS langsung. Lalu terkait misalkan masalah karyawan mereka juga pemberian maternity yang leave yang cukup panjang, penghargaan untuk karyawan, dan juga dari sisi governance, kalau nggak salah sekitar 55% itu sudah wanita semuanya di board. Saya melihat apa yang mereka lakukan, dan kalau dievaluasi secara finansial saya rasa itu mencapai ratusan miliar bahkan mungkin jutaan dolar yang mereka lakukan itu, penurunan sampah dan segala macam. Dan karena mereka brand besar ya, jadi perubahan yang mereka lakukan kecil itu luar biasa gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya satu nama itu salah satunya dari Unilever. Satu lagi itu seperti perusahaan leasing seperti Astra Credit Companies. Astra Credit Companies ini mereka juga ada sustainability report. Bahkan mereka sudah ada KPI terkait sustainability itu yang mereka lakukan di seluruh cabang mereka. Salah satu hal yang unik mereka lakukan adalah penggunaan air wudhu, bekas wudhu. Biasanya kan air bekas wudhu itu terbuang aja. Jadi mereka membuat sebuah sistem, jadi air wudhu itu disimpan dalam sebuah toron yang sudah dibuat, dan air itu digunakan untuk penyiraman tanaman. Jadi mereka mengurangi penggunaan air. Lalu di beberapa cabang-cabang mereka itu sudah menggunakan listrik itu dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, ataupun yang terbarukan lah. Jadi bukan lagi dari batu bara. Gitu. Jadi ada indikator-indikator yang mereka memang lakukan. Di samping tadi sosial dan juga governance tadi. Mas, saya sebenarnya pengen masuk ke strategi-strategi marketingnya, yang mungkin ke tataran staff marketingnya atau ya tim marketingnya. Tapi sebelum itu mungkin saya mau nanyanya gini Mas, pada akhirnya kan dengan adanya target Indonesia tadi menurunkan emisi gas sampai 23%, akhirnya kan perusahaan itu terutama yang besar punya kewajiban dong untuk going sustainable. Tapi mungkin nggak sih benar-benar semuanya going sustainable? Karena besarnya populasi kita Mbak, dan sangat beragamnya karakteristik konsumen, dan juga kepentingan sosial ekonomi yang ada di tataran kita, membuatnya memang sangat sulit. Tapi saya rasa ini worth it emang untuk dilakukan. Karena tadi tuntutan nature ini sudah tidak akan menunggu gitu. Kalau kita tidak berbuat sesuatu ya memang mungkin bukan cucu kita, mungkin anak dari cucu kita yang akan semakin panas nih nanti Jakarta, kota Bandung dan segala macamnya gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus dilakukan memang. Terlepas ya jangan cuman kosmetik green marketingnya aja, tapi memang semuanya harus dilakukan gitu. Nah, masuk ke situ Mas, soal strategi marketingnya mungkin. Tadi kan kita ngomong mungkin di tataran kebijakan perusahaan. Tapi kemudian peran apa atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh tim marketingnya gitu. Adakah strategi-strategi yang perlu dilakukan atau bisa dilakukan? Ini kita nggak membicarakan masalah bisnisnya Mbak ya, jadi hanya marketingnya aja ya. Betul. Saya rasa ada 3 poin. BTC. Wow, bukan Bandung Trade Center. Bukan. Dan bukan Bitcoin juga ya. Pertama itu brand. Jadi orang marketing ini harus investasikan lebih banyak terhadap brandnya. Brand recognition, brand awareness-nya, brand story-nya. Bahwa brand kita memang sustainable, peduli terhadap sesuatu, peduli terhadap lingkungan, terhadap sosial. Karena konsumen kita sekarang nih sampai masa depan ini konsumen yang preferensinya kepada brand, bukan kepada produk. Lihat aja barang-barang mahal di Indonesia laku-laku aja toh. Barang-barang murah belum tentu laku, ada aja segmen pasarnya. Karena mereka fokusnya kepada brand, karena di brand itu ada trust, ada kepercayaan. Gua nggak bisa hidup tanpa lu gitu misalkan, itu brand. Jadi kita harus investasikan ke brand. Kedua, T itu teknologi. Generasi zaman sekarang itu adalah generasi yang bisa kita sasar dengan sangat mudah sampai ke jempol mereka. Artinya penggunaan teknologi digital udah pasti, ataupun teknologi metaverse itu harus kita gunakan supaya dapat memberikan marketingnya lebih menyeluruh kepada mereka. Karena di dalam pemasaran itu ada juga green marketing, bukan hanya green product. Green marketing itu artinya dia ngomongin, lu masarin itu ngabisin berapa emisi. Misalkan buat kertas, flyer 1000, wah ini nggak ramah lingkungan nih.
Oh, pemasaran, pameran, oh pakai tiket pesawat, belum lagi pakai mobil, itu udah berapa biaya pemasarannya. Jadi saya rasa T itu teknologi, kalau kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa makin efisien dan bisa menyasar segmen yang lebih luas. C itu adalah kita berbicara mengenai konten. Konten. Karena kita menggunakan banyak teknologi digital, konten ini menjadi hal yang penting dalam sebuah pesan komunikasi pemasaran kita. Jadi tadi brand, teknologi, sama konten. Saya rasa itu cukup efektif untuk menyasar segmen konsumen kita pada saat ini terkait konsep green marketing tadi, Mbak ya. Oke. Ada do's and don'ts-nya nggak ya Mas? Kayak biar nggak sampai kesandung atau nggak sampai malah dijauhi brandnya sama netizen dari sudut pandang marketing. Yang don'ts dulu aja, Mbak ya. Oke. Pertama, jangan melabeli diri kita, brand kita dengan sesuatu yang butuh sertifikasi, Mbak. Oke. Karena ada tuh yang kadang-kadang sertifikasi itu ada beberapa yang sudah diregulasi nih. Kayak di kosmetik lah, obat-obatan tuh sertifikasi jelas. Kalau kita belum ada itu, saya rasa jangan. Kalau kita bisa self declare, monggo silahkan. Kayak yang suka self declare misalkan di iklan-iklan itu kan bahwa 9 dari 10 orang mengatakan bahwa produk kami bla 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 bla. Gitu. Itu kan self declare. Lalu kesalahannya green marketing ataupun green product itu orang suka mengkonotasikannya dengan warna hijau. Ya sebenarnya tidak selalu perlu warna hijau untuk sustainability, tapi ya memang seperti itu. Sehingga kalau kita terlalu stuffing dengan warna hijau, lama-lama konsumen juga tidak percaya dengan hal itu. Karena kayak Starbucks pun warna hijau, tapi mereka hijaunya sudah mereka agak rubah supaya hijaunya lebih mewah seperti itu. Jadi stuffing terhadap warna, saya rasa hati-hati memilih warna. Warna merah pun bisa kita buat sustain kok, tergantung dari si produk ataupun dari sisi konten pemasarannya. Lalu ya jangan over promise lah, karena konsumen kita juga pandai. Nah yang harus dilakukan adalah tadi Mbak, brandnya kita harus perkuat, bahwa brand kita ini memang fokus sama itu. Cuman masalahnya ini pemilihannya lah, kita kalau brand ini kita ngomongin positioning kan. Kalau positioningnya kita sudah pengen menjadi brand yang peduli sama lingkungan, berarti marketing mix-nya akan ngikut. Nah kalau positioning kita berubah-berubah, takutnya nanti konsumen bingung kita sebenarnya brand yang seperti apa. Lalu adalah konten. Perbanyak konten kita. Toh buat konten marketing itu sekarang nggak perlu mahal kok. Mau buat video yang ini nggak perlu pakai production house yang mahal-mahal, pakai kamera DSLR, mirrorless, kita bisa buat konten yang bagus, menggunakan media-media yang murah bahkan tidak berbayar untuk mengedukasi market, foto-foto, ada media sosial dan segala macam. Gitu. Jadi saya rasa hal itu yang bisa dilakukan dan yang tidak boleh sama brand-brand sekarang, Mbak. Oke. Mas, mungkin singkat aja ya. Aku mau nanya soal mindset kali. Jadi kalau misalnya sebagai marketer, sebagai pekerja, bukan sebagai owner, apa sih sebenarnya mindset yang harus kita miliki dalam kaitannya dengan sustainability, dalam kaitannya dengan marketing? Oke. Mindsetnya harus seperti apa? Mindsetnya kita harus growth mindset. Ada sebuah buku yang sangat bagus, mungkin Mbak pernah baca, namanya Growth Mindset oleh Profesor Carol Dweck. Dia dari Stanford University. Dia mengatakan bahwa ada dua mindset kan manusia, ada fix sama growth. Orang marketing itu nggak bisa fix, dia harus growth. Kenapa? Karena paling simpel gini, target tuh nggak mungkin makin turun dari tahun ke tahun, pasti makin naik. Jadi kalau kita fix mindset, kita nggak bisa bekerja di marketing. Mau nggak mau kita harus growth. Sehingga apa mindsetnya? Saya rasa orang marketing tuh harus open minded, growth terhadap sebuah hal-hal baru. Nah, apa yang menjadi hal baru yang sekarang paling radikal adalah penggunaan media digital teknologi yang sekarang sangat luas dan cepat, yang sebenarnya bisa jadi senjata pemasaran kita yang ampuh nih dan efisien. Salah satunya di Indonesia mungkin masih baru, misalkan seperti big data marketing, immersive marketing, metaverse marketing, itu kan sebuah hal-hal yang mungkin masih di masa depan lah untuk Indonesia. Tapi kalau kita nggak mencoba untuk mempelajarinya, kita bisa ketinggalan. Dan kalau kita kaitkan sama sustainability, teknologi tadi itu membuat biaya marketing kita makin efisien. Oke. Iya kan?
Karena ya sekarang udah jarang lah orang pakai leaflet, udah jarang lah. Kecuali mungkin pemasar properti, kalau pameran di mall-mall ya mungkin masih pakai itu. Tapi sekarang sudah hampir nggak ada karena teknologi digital. Lama-lama nanti teknologi apalagi yang bisa kita gunakan. Contoh paling sekarang kontradiktifnya misalnya penggunaan ChatGPT. ChatGPT buatlah strategi marketing 1 tahun ke depan untuk perusahaan saya. Bisa dibuatnya semuanya. Jadi pertanyaan nanti apakah kita butuh tim marketing? Wong sekarang bisa pakai programatik marketing kok, tidur aja kasih aja budget kita tidur bisa ada penjualan terus kok. Pakai kalau di e-commerce kita bisa pakai automatic marketing, kasih aja anggaran, saya punya toko di e-commerce, masukin aja anggaran dia bisa seratusan produk saya di marketingnya. Dan makin lama makin jago, salesnya makin oke. Saya nggak butuh tim pemasaran gitu. Sehingga kalau orang marketing nggak melihat teknologi ini sebagai sebuah senjata dia, takutnya malah senjata itu yang akan mengusir dia sebagai seorang pemasar. Jadi open minded, growth mindset, dan gunakan teknologi-teknologi yang ada ini supaya mengerjakan pemasaran makin efisien. Makin lama orang-orang yang berada di ranah marketing harus berpikir ulang, gue nggak bisa kerja nih dengan cara kayak gini. Oke. Gitu Mbak. Mas, terakhir banget nih, Oke. minta closing statement kali ya. Dari semua yang sudah kita bahas, kemudian closing statementnya lebih ke arah seberapa worth it sih marketer mulai menjalankan strategi-strategi marketing yang berkaitan dengan sustainability. Boleh dikaitkan dengan marketing mix karena kan mungkin dia akan berhubungan juga dengan produk, dengan promotionnya, dengan pricingnya, dan bahkan brandingnya sendiri. Nah, closing statement terkait hal itu. Pertama, terkait keberlangsungan, itu akan menjadi topik yang sangat relevan untuk kita bawa sebagai seorang pemasar. Jadi bukan hanya ngomongin kekuatan produk, bukan hanya ngomongin saluran distribusi, tapi mungkin sedikit banyak green marketing bisa kita gunakan. Karena ada peluang pasar yang besar di situ. Terlepas kita harus memastikan bahwa produk kita itu memang benar secara organik, itu memang organik ataupun secara itu green. Lalu adalah seorang pemasar juga harus mengakomodasi lebih banyak lagi penggunaan teknologi supaya mengurangi biaya-biaya dalam pemasaran dan konten-konten yang lebih bervariasi terkait itu. Dan percayalah, sustainability marketing ini akan menjadi topik yang sangat mahal di masa depan. Jadi kalau bagi Anda seorang pemasar pada saat ini yang sedang berkecimpung di dunia pemasaran, pelajari tentang sustainability marketing, Anda akan menemukan potensi-potensi karir yang lebih besar lagi di masa depan. Karena perusahaan sekarang, mau nggak mau mereka harus sustain, ada regulasinya, membuat pemasarnya juga harus paham. Kalau Anda paham, kita bisa mempunyai brand value sebagai pemasar yang lebih tinggi. Gitu. Karena kalau sekarang ngomongin masalah digital marketing, saya rasa anak-anak mahasiswa saya aja bisa ngomongin digital marketing. Mereka bisa paham, punya digital sertifikasi gitu. Tapi pada saat kita ngomong tentang sesuatu yang lebih bersifat jangka panjang, sustain, nah itu belum terlalu banyak. Begitu, Mbak? Itu yang harus dipelajari. Sekali lagi thank you so much Sami-sami. Mas Ranta udah ngobrol-ngobrol bareng Sami-sami. Marketin. Ini kalau istilah-istilah tadi mau dibaca silakan temukan dalam bukunya. So, thank you guys udah nonton obrolan marketing barengan Mas Anta hari ini. See you next time. See you di video marketing lainnya. Bye-bye.